Semangat pagi teman-teman ya. Selamat bertemu kembali dengan saya, di mana pada beberapa bagian terdahulu ya dari bagian 1 sampai 18 saya membahas tentang metode praktis menyusun proposal dan laporan penelitian. Itu metodenya lebih kepada kuantitatif. Nah, pada ke-19 ini yang merupakan pertemuan ke-19 barangkali ya. Ini bagian 1 dari penelitian kualitatif ya. Jadi kalau 1 sampai 18 itu adalah lebih ke kuantitatif. Nah, di pertemuan ke-19 bagian 1 dari penelitian kualitatif. Kalau di kuantitatif bab 1 itu biasanya istilahnya latar belakang ya. Nah, di kualitatif ini sebenarnya sama, hanya biasanya istilahnya konteks ya. Konteks penelitian. Sebenarnya sama, itu latar belakang. Nah, bagi yang baru bergabung dengan saya, ya saya perkenalkan di kualitatif ini, saya Sungkono ya, yang sengaja memang ingin berbagi sharing tentang bagaimana metode praktis menyusun penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, pada bagian 1 di kualitatif ini saya sampaikan materinya tentang konteks penelitian atau latar belakang kalau di kuantitatif. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe-nya ya. Kita coba untuk sama-sama kita membahas tentang konteks penelitian ya. Ini secara konseptual ya, konteks penelitian itu sebenarnya sama dengan latar belakang penelitian tadi udah saya sampaikan ya. Nah, bagaimana kita membuat konteks penelitian ya? Pada dasarnya sama dengan kuantitatif. Jadi kita tetap berbicara tentang secara umum dulu permasalahan-permasalahan apa yang terjadi, fenomena-fenomena apa yang terjadi, kita harus bicara secara umum dulu. Sama seperti di kuantitatif, saya sampaikan ibaratnya seperti segitiga terbalik ya, sama ya. Sama isinya, kita bagi menjadi 8 sub. Jadi kita yang pertama, kita bicara tentang umum dulu. Kemudian yang kedua, landasan normatifnya apa. Yang ketiga, pernyataan pakar tentang tema yang akan kita teliti. Kemudian ada fenomenanya apa. Kemudian ada data empirik ya, baik penelitian terdahulu maupun data empirik yang ada dalam suatu objek penelitian. Kemudian kita ada riset gap-nya apa, dan kemudian kita akan menentukan tema ya. Baik, sama ya seperti yang saya sampaikan di kuantitatif, bahwa kita bicara tentang umum dulu. Nah, pada konteks penelitian kualitatif ini saya akan mencontohkan misalnya tentang kecerdasan spiritual ya. Yang perlu diingat teman-teman bahwa penelitian kualitatif itu variabelnya mandiri ya. Variabelnya mandiri artinya cukup kita fokus pada satu variabel apa yang akan kita teliti. Berbeda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif bisa 2, bisa 3, bisa lebih daripada itu. Nah, kalau di kualitatif kita fokus pada satu variabel yang makanya disebut variabel mandiri. Nah, yang saya contohkan di sini adalah kecerdasan spiritual
yaitu ini bagian dari soft skill ya, soft skill dari sumber daya manusia yang ada dalam sumber daya manusia. Kita coba contoh ini ya. Kemudian kita tulis aturan normatifnya tentang kecerdasan spiritual itu apa misalnya. Misalnya ya samalah ada keputusan, biasanya undang-undang apa, keputusan menteri, perda, dan lain sebagainya ada tidak. Atau mungkin ini lebih ditekankan kepada pendidikan, umpamanya kan. Kecerdasan spiritual itu murid-murid ada nggak aturannya, dan lain sebagainya, yaitu kira-kira seperti itu. Sama, kemudian mengerucut ke segitiga nomor 3 adalah pernyataan pakar tentang kecerdasan spiritual itu apa ya. Tapi intinya sekali lagi bahwa pernyataan pakar adalah bukan definisi. Ya, misalnya contoh, dengan soft skill yang baik maka dapat meningkatkan kinerja, atau mungkin bisa bukan kinerja, katakanlah misalnya bisa mendekatkan atau menjadikan suatu hubungan yang lebih harmonis umpamanya ya. Ya, banyak hal contoh saja. Kemudian apa fenomenanya? Bagian yang keempat kita tulis di konteks penelitian. Nah, misalnya fenomenanya apa? Dengan soft skill itu tadi kinerja yang baik atau yang menurun atau tidak baik, atau hubungan harmonis, tidak harmonis, komunikasinya bagus, tidak. Nah, itu contoh-contoh fenomena banyak ya. Kemudian data empiriknya apa? Yang kelima ya. Misalnya dengan soft skill pada suatu masyarakat, ya. Misalnya dengan adanya soft skill yang kurang bagus, misalnya hubungan kemasyarakatan menjadi tidak harmonis, umpamanya contoh ya. Data empiriknya ada tidak, misalnya kita yang di objek penelitian yang akan kita teliti. Kemudian selain itu kita harus diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu, sama ya, sama dengan kuantitatif. Intinya bahwa hasil penelitian terdahulu itu sebagai acuan, kira-kira nanti kalau kita meneliti dengan hal yang sama, umpamanya apakah ada temuan-temuan baru atau tidak, ya seperti itu penelitian terdahulu. Nah, kemudian ya riset gap-nya bisa saja dari apa yang sudah diteliti oleh orang lain, hasilnya bisa jadi ada hal yang mungkin belum terungkap, ya misalnya belum terungkap. Nah, itu kita harus mengungkap apa yang kira-kira terjadi dari tema yang sama, fokus yang sama, misalnya tentang kecerdasan spiritual. Nah, misalnya di sana adakah suatu masyarakat yang misalnya cenderung tidak bisa melaksanakan kehidupan yang lebih bermakna dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian-bagian riset gap yang mungkin perlu kita teliti. Nah, terakhir yaitu, jadi kita bagian ke-8 fokus pada masalah yang akan teliti, karena contohnya tadi adalah misalnya tentang spiritual, ambillah misalnya sebagai contoh dengan berbagai step-step di atas tadi, kita bisa menyimpulkan, misalnya contohnya analisis kecerdasan spiritual sebagai bagian dari soft skill pada masyarakat Randu Kuning, namanya seperti itu ya. Jadi ini contoh saja. Nah, itu teman-teman bagian pertama dari penelitian kualitatif ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa melengkapi, tinggal teman-teman memilih apakah mau melakukan penelitian dengan metode kuantitatif atau kualitatif. Itu terserah kira-kira teman-teman mau pilih yang mana. Jadi intinya saya melengkapi tidak hanya kuantitatif, tapi saya ingin mencoba dengan metode praktis penelitian kualitatif. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi semangat pagi, semangat ketemu kembali dengan saya, dan akan kita coba nanti materi berikutnya tentang penelitian kualitatif ini.
Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.